Salam, salam damai di dalam kasih Yesus Kristus. Renungan santapan firman Tuhan hari ini 15 Maret 2021, musim Prapaskah keempat. Diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 hingga 54. Kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Walaupun kita sudah meremehkannya atas kesalahan kita sendiri, namun Tuhan tetap berusaha memulihkan semua keadaan kita dan keluarga kita. Dia tidak pernah memaksa untuk kita menuruti kehendak-Nya. Dia hanya melakukannya kalau kita percaya kepadanya, karena Dia menghargai kebebasan kita. Percaya kepada Tuhan berarti mengizinkan Tuhan untuk bertindak. Tetapi selalunya ketidakpercayaan atau ketidaktaatan kitalah yang mencegah Tuhan untuk menyembuh dan menyelamatkan kita. Karena ketidakpercayaan atau ketidaktaatan berarti tidak mengizinkan Tuhan untuk bertindak. Ketika mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidup, manusia seringkali lebih mengutamakan kemampuannya sendiri. Maka terjadilah keputusasaan, merasa lelah, dan kehilangan harapan. Dan dalam keadaan seperti ini, kita kehilangan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah kita keluarkan dari kehidupan kita. Tidak mendengar nasihat, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa lagi. Inilah yang akan terjadi kalau kita mengutamakan kemampuan manusiawi. Maka kita harus senantiasa membuka diri untuk Tuhan. Janganlah memilih mempertahankan kemampuan manusiawi, tetapi
Pilihlah campur tangan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita, agar kepercayaan dan ketaatan kita tidak akan mudah goyah karena ada Tuhan yang melindungi. Ketika kita merasa berat untuk berdoa, berdoalah. Iman bukan soal perasaan, namun kehendak untuk percaya dan berdoa tiada kaitan apakah doa kita melibatkan perasaan, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah aku gerejamu yang hidup, umatmu yang merasakan anugerah rahmat kehidupan darimu, dan mengalirkannya kepada sesama, sehingga setiap orang yang ada di sekitarku bersukacita karena kehadiranku yang membawa hidup dan kesembuhan. Amin.